Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkahi kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita telah melepaskan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semuanya. Disadari atau tidak disadari, faham atau tidak faham, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan bahwa hukum belajar ilmu agama itu adalah wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi sesibuk apapun kita, walaupun mungkin kata orang kita ini kayak pengacara, pengangguran, banyak acara, tapi paling tidak sempatkan untuk duduk di masjid untuk menuntut ilmu. Tidak ada ketenangan demi Allah, tidak ada ketenangan, tidak ada
ayat tentram yang dirasakan oleh seorang hamba yang melebihi ketenangan ketika dia duduk di masjid dan menuntut ilmu. Kalau memang pengajiannya yang disampaikan oleh pemateri Al-Quran, yang disampaikan adalah hadis Nabi Muhammad, yang disampaikan adalah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah siapa saja yang duduk di masjid dengarkan pengajian yang disampaikan itu Al-Quran, yang disampaikan itu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti dia akan mendapatkan ketenangan hidup yang dia mungkin tidak akan rasakan di luar sana. Jadi kalau orang yang lagi sumpah, orang yang lagi galau, orang yang lagi sedih, orang yang di bulana, gimana solusinya? Datang ke majelis ilmu, dengarkan pengajian, dengarkan firman Allah, dengarkan sabda Rasulullah SAW. Insya Allah Allah akan hilangkan kegundahan, kesedihan, kegalauan dari dirinya. Ini yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia bersabda, Man majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok orang itu duduk berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Yatluna kitabullah, mereka baca Al-Quran, yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka mempelajari Al-Quran, dengarkan Al-Quran, dengarkan tafsir Al-Quran, dengarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Apa janji Rasulullah SAW? Illa nazalat alaihi sakinah, pasti Allah akan menurunkan ketenangan ke dalam dirinya. Ini juga janji Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW tidak berbicara kecuali atas dasar wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Semoga yang hari ini sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hari ini sedang banyak hutang, semoga dimudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya. Dan yang hari ini masih muat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan muat dari dirinya. Amin ya Rabbal alamin. Saya izin dulu. Salam serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, suri tauladan kita, kekasih kita semuanya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah tema yang akan kita sampaikan pada malam hari ini semoga cukup waktunya, setengah jam ke depan insya Allah kita akan sama-sama belajar. Dapat orang yang sebelah sini geser ke sini masih bisa. Saya untuk kamera dan sini kosong. Ya, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama mengetahui bahwa Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran yang juga Allah turunkan otomatis untuk umat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim, Al-Quran yang agung, Al-Quran yang mulia. Kita sering dengar Ustadz misalkan, atau Dai misalkan, atau para khatib misalkan ketika mereka sedang berkhutbah sering mengatakan Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Qala Allah Ta'ala fil Quranil karim, Qala Allah Ta'ala fil Quranil azim. Allah berfirman di Al-Quran yang mulia, Allah berfirman di Al-Quran yang agung. Tapi terkadang kita semuanya termasuk saya
itu jangan tahu dan mungkin tidak tahu apa keagungan Al-Quran. Jangan sampai kita ini kalah sama syaitan, jangan sampai kita ini kalah sama jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran di awal itu surat jin. Qul uhiya ilayya anna mustama'a nafarun minal jinni faqalu, apa ayatnya? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Ya Allah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, uhiya ilayya anna mustama'a nafarun minal jinni, telah diwahyukan kepada aku, Jibril alaihissalam ngasih tahu kepada Nabi Muhammad SAW, annahu stama'ana qaumun minal jin, bahwasanya sekelompok dari bangsa jin ini mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan jin? Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba, kami mendengarkan Al-Quran yang sangat luar biasa. Kami mendengarkan Al-Quran yang sangat takjub luar biasa. Ini jin saja tahu betapa agungnya Al-Quran. Nanti insya Allah kita akan lihat cerita kisah-kisah, karena biasanya kalau pakai kisah-kisah ini nanti orang ngantuk. Insya Allah nanti kita akan lihat kisah-kisah yang disampaikan oleh para ulama tentang luar biasanya Al-Quran dan bagaimana Al-Quran itu punya ta'thir, punya pengaruh luar biasa untuk membentuk karakter pribadi seseorang. Insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang ingin saya sampaikan, yang ingin kita sadari bareng-bareng, yang ingin kita pahami bersama, bahwa Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ayat masyhur, ayat yang insya Allah kita sering dengar. Apabila kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Saking banyaknya nikmat Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja nikmat yang Allah berikan kepada kalian, mohon apa saja nikmat yang kalian rasakan, apa saja nikmat yang kalian rasakan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di diri-diri kalian ini banyak nikmat Allah, afala tubsirun, tidakkah kalian melihat nikmat tersebut? Kata Allah. Kalau kita bicara nikmat, keduanya, huwallazi ansha'akum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah Ta'ala menyampaikan bahwa Dialah Allah yang telah mengeluarkan kita semuanya dari rahim ibunda kita dalam keadaan kita tidak ngerti apa-apa, nggak bisa baca Quran, nggak bisa ngomong, nggak bisa berjalan, nggak bisa makan. Kita keluar dari rahim ibu kita, bapak dan ibu, nggak ngerti apa-apa sama sekali. Sampai detik ini kita bisa kerja, kita bisa nikah, kita punya anak, kita bisa mimpin orang, kita bisa berjalan, kita bisa baca, kita bisa semuanya. Ini semuanya nikmat karunia dari Allah, dan Allah sebutkan sumber kita bisa semuanya karena tiga. Wajah adalah sama Allah kasih kalian telinga, wal absar Allah kasih kalian mata, wal af'idah dan Allah juga kasih kalian hati. Dengan telinga kita bisa berdoa. Mohon maaf, seorang anak yang dia tuli, maka biasanya dia pun akan bisu. Allah kasih kita telinga, tujuannya apa? Tujuannya agar kita banyak mendengar. Ada manfaatnya. Ibu-ibu itu memang dibikin oleh Allah. Ya Allah, masih mandiin kan sekarang. Ya Allah, anakku lucunya sudah bisa ini, sudah bisa itu. Menurut saya lupa itu hitung-hitungan bahwa karakter kata yang keluar dari seorang laki-laki dan karakter kata yang keluar dari perempuan, kalau nggak salah 1:10. Bahasa kerennya seperti itu. Bahasa mudahnya berarti ibu-ibu ini lebih cerewet. Tapi ada manfaatnya, karena ibu-ibu cerewet itu merangsang otak anak. Ketika Allah
Allah, anak cucunya, Masya Allah, sudah mandi, anaknya ibu, anaknya bapak, itu langsung di otaknya anak neraka. Beda kalau bapak pakai pempers, istilah cukup terus tidak ada bapak pempers sama itu bapak saya terutama. Dengan telinga kita bisa ngomong akhirat. Wal absar, dengan mata kita bisa melihat dunia, bisa melihat sesuatu yang mungkin sebelumnya kita tidak bisa lihat di dalam perut ibunda kita. Habis itu ada mata, ada telinga, habis itu Allah kasih hati agar dengan hati ini kita bisa menyerap, bisa memfilter mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian apa kata Allah Taala kepada ibu? Qalilan ma tashkurun. Tapi sedikit sekali kalian yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit memang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, itu poin pertama. Kalau kita bicara nikmat, maka nikmat Allah itu baik. Ada salah satu surat di dalam Al-Quran. Surat ini dalam Al-Quran namanya surat Al-Nahl. Nanti bisa dibuka, yang bawa HP boleh nanti buka atau biar nggak ngantuk. Surat apa ini? An-Nahl. An-Nahl itu surat tobat. Surat ini ada berapa ayat? Kita lihat nih. Ada 128 ayat. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Kenapa saya mengajak panjenengan untuk melihat surat An-Nahl? Silakan nanti dibuka sekarang, boleh nanti di rumah juga tidak apa-apa. Kata para ulama, surat An-Nahl itu nama lainnya adalah surat An-Ni'am. Nama lain surat An-Nahl kata para ulama tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam As-Sa'di dan imam-imam yang lainnya para ahli tafsir, mereka memberikan nama surat An-Nahl itu sebagai surat An-Ni'am. Ni'am itu jamak dari nikmatun. Artinya ni'am itu surat nikmat-nikmat. Kenapa surat An-Nahl disebut sebagai surat Ni'am? Karena isi surat An-Nahl min awwaliha ila akhiriha, dari awal sampai terakhir Allah Subhanahu wa taala, topik yang Allah sampaikan, topik yang Allah ceritakan di dalam surat An-Nahl itu isinya tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah kasih kepada hamba-hambanya. Nanti bisa dilihat, kita lihat ini contoh. Dalam surat An-Nahl 128 ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, Allah menggambarkan, dan topik yang Allah bicarakan di dalam surat An-Nahl dari awal sampai terakhir isinya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan nikmat pertama yang Allah ingatkan apa, Bapak dan Ibu? Kita lihat ini. Alhamdulillah fala tastajibu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Nikmat pertama yang Allah ingatkan di dalam surat An-Nahl yang para ulama menyebutkan surat ini sebagai surat Ni'am, surat nikmat-nikmat. Allah berfirman, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikatnya dengan ruh. Kata para ulama, ruh di sini artinya adalah Al-Qur'an. Tadi disampaikan bahwa para ulama menyebut surat An-Nahl adalah surat nikmat-nikmat. Dan awal pertama kali yang Allah ingatkan tentang nikmat yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl, surat yang dari awal sampai terakhir isinya nikmat-nikmat, yang pertama kali Allah ingatkan adalah nikmat berupa Al-Quran. Berarti dari setiap nikmat yang kita miliki, Bapak dan Ibu, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berpikir, kita bisa bekerja, kita bisa punya anak, kita bisa punya mobil, kita bisa punya usaha, kita bisa punya sawah, kita punya rumah, kita punya macam-macam. Tapi yang paling penting dan yang paling besar adalah nikmat Al-Quran. Dan terkadang kita lupa bahwasanya nikmat ini, nikmat Al-Quran ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sehingga tadi saya sampaikan surat An-Nahl ini surat nikmat-nikmat. Tadi ayat yang saya baca
wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, itu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir-akhir surat An-Nahl. Disebutkan nikmat Quran, nikmat langit, nikmat bumi, nikmat mata, nikmat ini, nikmat ini, nikmat ini, nikmat ini. Di akhir-akhir surat An-Nahl Allah sampaikan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama, bahwasanya Al-Quran itu adalah karunia nikmat dari Allah. Poin kedua, Al-Quran itu Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Saya pernah sampaikan di tempat yang lain, nggak tahu saya lupa sudah menyampaikan tempat ini atau tidak. Dan saya sering sekali menyampaikan hal ini agar kita ini tidak punya dan jangan sampai punya sikap suudzon kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dengan saya dan Allah Subhanahu wa taala dengan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini ataupun yang tidak hadir di sini dengan manusia semuanya, Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Kalau orang bilang sayangnya wong tua, sayangnya anak marang wong tua sarupo, sayangnya wong tua marang anak saklopo, sayangnya Allah kalau hambanya sakit klopo. Bukan saklopo lagi, saklopo semuanya terjadi. Rasulullah SAW suatu ketika selesai perang, ada salah satu perempuan dari musuh mondar-mandir, nangis, wajahnya pucat, bingung, khawatir. Ternyata kehilangan anak. Habis itu ketemu anaknya, langsung disikap anaknya. Ternyata setelah disikap anaknya langsung disusui. Berarti kurang lebih anak ini umur berapa Bapak dan Ibu? Maksimal umur berapa? 5 tahun. 2 tahun. Karena kan memang maksimal anak itu disusui umur 2 tahun. Insya Allah tidak ada yang lebih, tidak ada kondisi sayang seorang ibu melebihi kondisi ibu yang sayang kepada anaknya. Kondisinya seperti ini. Kondisinya bagaimana? Anaknya masih kecil, anaknya masih menyusui, anaknya lebih hilang bisa. Saya gambarkan tidak ada. Wallahu ta'ala menurut saya mungkin salah. Menurut saya tidak ada kondisi seorang ibu yang sayang kepada anaknya dan puncak sayangnya melebihi kondisi wanita tadi. Tidak ada. Karena kehilangan anak, gimana sih rasanya seorang orang tua ibu terutama kehilangan anaknya? Ketemu lagi, langsung diusur-usur. Kalau yang masih kecil, kalau yang besar ya di dua masih kecil langsung dipegang. Habis itu ternyata anaknya masih kecil dan anaknya ternyata masih menyusui. Kondisi seperti ini mungkin menurut saya adalah kondisi di mana sayangnya orang tua sudah mencapai puncaknya, sudah tidak ada lagi bentuk sayang yang lebih besar daripada kondisi seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Alat rohnya tak untuk ibnah ilana." Wahai Rasulullah, sahabat-sahabatku, mungkin gak perempuan itu tadi melemparkan anaknya ke kompor, kamarnya kompor lah, kubangan api maksudnya, biar kita mudah untuk membayangkan kompor itu masih muruk, kemudian anak ngambil hilang, kemudian si cili masih menyusui ibunya, ngambil ketemu, kemudian langsung dilemparkan ke kompor. Mustahil, tidak mungkin. Maka kata para sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah, walaupun dia mampu, tidak mungkin. Apa kata Rasulullah SAW? Demi Allah, bahkan Rasulullah mengatakan demi Allah, Allah lebih sayang kepada anak itu melebihi sayangnya ibu tadi kepada anaknya. Jadi Allah itu sayang sekali dengan kita. Makanya Allah punya nama Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Bahasa Arabnya Allah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu Maha Penyayang. Kalau kita bicara Asmaul Husna, kapan-kapan semoga diberikan kesempatan kita bicara Ar-Rahman, kita bicara Ar-Rahim, kita bicara Al-Aziz, kita bicara Al-Latif, ya Allah.
kasih sayang Allah luar biasa. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau mengatakan seandainya seorang hamba itu tahu bagaimana Allah mengatur kehidupan hamba tadi dari mulai rahim ibunya, keluar dari rahim ibunya, dari kecil, anak-anak, remaja, dewasa, tua, punya anak lagi sampai mati. Kalau seandainya seorang hamba itu tahu betapa luar biasanya Allah mengatur kehidupan hamba, la qalbuhu mahabbatillah, maka niscaya hatinya akan meleleh karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mencintai orang yang berbuat baik kepada kita, tapi kenapa susah sekali untuk mencintai Allah yang kehidupan kita tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah. Ada surat Ar-Rahman. Apalagi dengan Ar-Rahman? Ar-Rahman di situ namanya Allamal Quran. Ar-Rahman, jadi Ar-Rahman itu artinya Allah Zat yang Maha Penyayang. Ar-Rahman, Allah Zat yang Maha Penyayang. Setelah itu Allah menyebutkan Allamal Quran. Bentuk kasih sayang Allah, kan ayat pertama Allah Maha Penyayang. Gimana sih gambaran kasih sayang Allah? Allah sebutkan di ayat yang kedua, di ayat yang ketiga, dan ayat yang selanjutnya. Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang. Gimana kasih sayang Allah? Allamal. Bentuk kasih sayang Allah adalah Allah mengajari kita semuanya untuk kenal dengan Al-Quran. Itu kasih sayang Allah. Jadi ada Al-Quran ini bentuk kasih sayang Allah, sehingga Allah menjamin siapa saja yang membaca Al-Quran tidak akan pernah sengsara hidupnya. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjuk Allah, siapa yang mengikuti Al-Quran, maka dia tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, dan dia juga tidak akan pernah sedih selama-lamanya. Jadi pertama, Al-Quran itu nikmat terbesar. Kedua, Al-Quran itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Bahkan Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, Allah berfirman dari ayatnya untuk menambah dengan mencatat, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Di dalam surah Yunus ayat ke-58 Allah berfirman, "Qul," katakanlah Muhammad, "bi fadlillah," dengan karunia Allah, "wa bi rahmatihi," dengan rahmat dari Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan karunia dari Allah, hendaklah dengan rahmat dari Allah kalian semuanya bahagia dan senang. Huwa khairum mimma yajma'un, sesungguhnya karunia Allah, sesungguhnya rahmat Allah itu lebih baik daripada apa saja yang mereka dan kita semuanya kumpulkan. Kita mengumpulkan harta, kita mengumpulkan pundi-pundi harta, kita hitung-hitung, kita lihat lagi saldo MPG-nya butuh, sisa ini dilihat terus. Tapi kata Allah, fabidzalika falyafrahu, ternyata karunia Allah dan rahmat dari Allah itulah yang lebih baik daripada semua yang kita kumpulkan. Kata Allah, fadlillah, qul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah. Apa itu karunia Allah? Al-Islam. Wa rahmatihi, dan rahmat dari Allah Al-Quran. Berarti Al-Quran dan Islam itu adalah harta terbaik yang pernah kita miliki. Pegang itu baik-baik, jangan sampai lepas. Makanya minimal tiap Jumat kita pasti dengar, kalau nggak ngantuk, kalau itu semata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali kita dalam keadaan muslim. Islam ini karunia terbesar, Al-Quran ini rahmat terbesar, nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya. Bapak dan jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Taha ma anzalna 'alaikal Qur'an. Kami, kata Allah, tidak pernah
menurunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad agar engkau sedih. Tujuan Allah menurunkan Al-Quran kepada kita bukan agar kita sedih. Berarti kalau Allah menurunkan Al-Quran bukan agar kita sedih, berarti tujuan Allah menurunkan Al-Quran kepada kita agar kita bahagia. Makanya kata para ulama, biqadri qira'atika lil Quran kata para ulama, tergantung bagaimana interaksimu dengan Al-Quran, sebanyak itu pula kebahagiaan dan kekuasaan. Semakin sering baca Al-Quran, semakin jarang baca Al-Quran, semakin sempit. Allah Ta'ala menyampaikan di surat yang sama, surat Toha. Kalau tadi di awal Toha, ma'anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa, kami menurunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad bukan agar engkau sedih. Di tengah-tengah surat Toha Allah menyampaikan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa saja yang dia berpaling dari Al-Quran, gak mau baca Quran, gak mau mempelajari Al-Quran, gak mau mentadabburi Al-Quran, gak mau mengamalkan Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia pasti mendapatkan kehidupan yang sempit, galauan, jengkelan, betean, bermutan, berperang, temperamenan, senggol sidik, senggol sidik, jengkel, emosi gitu ya. Itu orang yang jauh dari Al-Quran. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia telah akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia nanya sama Allah, ya Tuhanku, kenapa aku buta? Padahal dulu ketika aku masih hidup aku bisa melihat. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna famasitaha fakadzalika tusa. Dulu masih hidup kau lupakan kami, kau lupakan ayat-ayat kami, kata Allah, maka hari ini kamu lupa dengan Anda, dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu menunjukkan, memberikan petunjuk kepada jalan yang terbaik, bukan jalan yang baik saja, tapi Al-Quran memberikan petunjuk kepada semua jalan dan jalannya yang paling baik, yang paling proporsional. Mau urusan rumah tangga beres, Al-Quran kuncinya. Mau urusan negara beres, Al-Quran kuncinya. Mau urusan kantor beres, Al-Quran kuncinya. Tapi sekarang muncul orang-orang liberal, orang-orang sekuler, orang-orang liberal, sekuler, dan pokoknya seperti itulah, dan yang semacamnya. Mereka mengatakan sudah negara-negara, agama-agama gak usah dicampur adukan. Sudahlah, ini urusan politik, Al-Quran gak usah ikut-ikut. Sudahlah, ini urusan militer, Al-Quran gak usah ikut-ikut. Kita bisa agama yang tempatnya di Mesir, di negara ya pakainya yang lain. Ini hal yang sangat keliru. Ya sudah siap-siap untuk menunggu kehancurannya kalau memang inginnya seperti itu. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Isya'nya jam berapa? 5 berarti 5 menit lagi. Tambahan 5 menit saja Bapak. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Allah itu punya nama Al-Rahim. Saya ingin mengajak panjenengan berdatangan untuk sedikit berpikir, mohon dinikmati dan Allah itu adalah Zat Al-Rahim, Zat yang agung. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadis beliau sering menyampaikan
tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Apa lanjutannya? La ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit, pada penciptaan bumi, silih bergantinya malam dan siang, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bapak dan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin menunjukkan kebesaran dirinya, Allah menggunakan dua cara. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin menunjukkan kehebatannya, ingin menunjukkan keagungannya, ingin menunjukkan kemahasempurnaannya, Allah Ta'ala menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah tanda-tanda kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang sifatnya alam semesta. Allah Ta'ala tadi sampaikan ketika ingin menyampaikan bahwa penciptaan langit, penciptaan bumi, silih bergantinya malam menuju siang, ini ada tanda-tanda kebesaran Allah. Allah ingin menyampaikan kebesaran Allah, ingin menyampaikan keagungan Allah dengan langit. Karena langit itu adalah tanda kebesaran Allah, maka Allah tidak mungkin menciptakan langit dalam bentuk yang ecek-ecek. Paham ya? Jadi pahami. Karena Allah ingin menyampaikan tanda kebesaran Allah, Allah itu agung loh. Mana buktinya Allah itu agung? Allah ciptakan langit. Berarti langit itu pasti sempurna agung. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Dialah Allah yang telah menciptakan langit 7 lapis. Dari situ huwallazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqis sama apa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan melihat cacat pada penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Farji'il basara hal tara min futur. Kata Allah, coba lihatkan loh langit, apakah ada cacat pada penciptaan langit? Langit yang luar biasa, nggak pakai. Iya, di atasnya langit masih ada langit kedua, ada langit ketiga, ada langit keempat. Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan at-taqis sama qala al-qaid. Langit itu bunyi cicit gitu. Kayak ambil kasur dengan tidur kerak, itu bunyinya gimana? Kerak gitu ya, atau ambrol gitu. Itu langit itu kata Nabi Muhammad at-taqis sama wa qala al-qaid. Langit itu bunyi kerak gitu kayak keberatan. Dan memang langit memang seperti itu. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, karena tidak ada tempat walaupun cuma 4 nyari kecuali di situ ada malaikat yang sujud kepada Allah. Tidak ada tempat walaupun cuma segini kecuali ada malaikat yang sujud di situ. Berarti menunjukkan bahwasanya langit tidak ada satu celah pun walaupun kecil kecuali pasti ada malaikat. Langit pertama, kedua, 3, 4, 5 dan itu tidak ada. Ya, padahal malaikat besarnya seperti apa? Nabi Muhammad SAW menceritakan udhimtu an uhadditsalakum an hamlatil arsy. Saya diizinkan oleh Allah untuk menceritakan kepada kalian tentang bagaimana sifat hamlatul arsy. Hamlatul arsy itu adalah malaikat yang memikul arsy. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Yang memikul arsy itu jumlahnya ada 8 malaikat. Dari kata Nabi Muhammad SAW, dari sini Syahmatul Udhur, dari sini Syahmatul Udhur ini apa namanya? Jauh telinga sampai pundak. Berapa perjalanan? 700 tahun. Dari sini sampai sini 700 tahun. Lalu dari sini sampai sini gimana? Malaikat Jibril punya larusi dunia antijana. Malaikat Jibril itu punya 700 sayap. Satu sayap dibuka ufuk barat sampai timur gelap, tidak kelihatan. Itu satu 600. Nah itu langit ditumpuki malaikat semuanya full, nggak ada tiap. Coba lihat nanti kita lihat ada bintang-bintang indah luar biasa. Mata roh itu, farji'il basara hal tara min futur. Lihat itu ada cacatnya.
Tsummarji'il, Allah katakan lagi, tsummarji'il basara karratain. Coba lihat lagi di pantauan langit. Lihat lagi, jimat lagi, apakah kamu melihat kecacatan? Kata Allah, tsummarji'il basara, alhamdulillah, tsummarji'il basara karratain yang paling ilaika rasul khasiran. Maka niscaya kamu sendiri yang capek melihat mana cacat penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang ingin saya sampaikan, ketika Allah itu agung dan Allah ingin menunjukkan kehebatan Allah, ingin menunjukkan keagungan Allah berupa alam semesta, kasih contoh tadi langit, berarti langit itu mesti agung. Paham ya? Nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu sebagai bukti bahwa dirinya agung yang diciptakan sesuatu yang kecil. Nggak mungkin. Harta itu nyamuk kecil, tapi nyamuk itu luar biasa. Allah Ta'ala sebutkan itu dalam Al-Quran. Lupa saya ayatnya, nanti nggak apa-apa. Nyamuk kecil, lama. Nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang sesuatu itu dijadikan sebagai tanda kebesaran dirinya, kemudian sesuatu itu nggak berharga, nggak ada nilainya, dan bahkan isinya cacat. Nggak mungkin. Itu tanda pertama, tanda kauniyah. Dan tanda yang kedua adalah tanda syar'iyyah. Tanda kauniyah itu tanda alam semesta, dan tanda syar'iyyah itu adalah Al-Quran. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu sebagai bukti bahwa dirinya itu agung. Sebagaimana Allah menciptakan langit untuk menunjukkan dirinya itu agung, maka nggak mungkin dan mustahil Allah menciptakan langit sesuatu yang remeh, nggak ada nilainya, nggak ada manfaatnya, nggak mungkin. Maka sama ketika Allah menciptakan Al-Quran, dan dengan Al-Quran Allah ingin menunjukkan betapa hebatnya, betapa agungnya, betapa besarnya dirinya, kemudian Al-Quran itu nggak ada nilainya, sesuatu yang begitu saja, nggak mungkin. Karena Allah itu agung dan Allah ingin menunjukkan dirinya agung dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu juga sesuatu yang sangat agung. Bapak Ibu semua di sini, kalau saya kasih suatu di kertas, silakan ngarang. Mengarang dengan tak kasih waktu 5 menit, ngarang. Pelajaran bahasa Indonesia, silakan mencoba dengan ngarang 5 menit. Semuanya ngarang, Bapak Ibu ngarang, Bapak Ibu ngarang, adik juga ngarang, semuanya ngarang. Kemudian dijajarkan tulisannya anak SD dengan tulisannya Pak Sekda. Sama enggak? Ya enggak sama. Tata cara susunannya enggak sama. Sudah ada di kita. Nanti insya Allah saya akan lanjutkan sedikit. Wallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sebenarnya pembahasan masih banyak. Bisa saja kalau saya habiskan cuma terlalu rapat. Jadi kemungkinan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini. Di waktu yang tersisa, insya Allah ada satu sedikit yang ingin diteruskan. Tadi kita sampai bahwa Allah menciptakan langit sebagai tanda keagungan Allah. Maka nggak mungkin Allah menciptakan langit sesuatu yang biasa-biasa aja, tapi sesuatu yang agung. Maka Allah pun juga ketika menurunkan Al-Quran sebagai bukti Allah itu agung, maka Al-Quran juga sangat luar biasa dan sangat agung. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang para manusia untuk membuat Al-Quran dengan tiga bentuk tantangan. Tantangan pertama, Allah menantang kaum musyrikin untuk membuat seperti Al-Quran dari awal sampai terakhir. Dan nggak mungkin bisa. Nanti saya sebutkan ayatnya. Kalau nggak bisa, ya sudah, ditantang lagi sama Allah buat 10 ayat, 10 surat aja. Nggak bisa lagi, habis itu ditantang sama Allah, sudah buat 1 surat aja. Ini bentuk tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah menantang orang-orang musyrikin untuk mendatangkan Al-Quran semuanya. Nggak bisa 10 surat aja seperti Al-Quran, nggak bisa 1 surat aja seperti Al-Quran, dan mereka pun juga tidak akan bisa. Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 88. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
ini ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakan Muhammad, seandainya jin dan manusia semuanya kumpul jadi satu untuk mereka membuat ini seperti Al-Quran, maka mereka tidak akan mampu membuat seperti Al-Quran walaupun mereka saling bahu-membahu untuk membuat Al-Quran dalamnya. Ini Al-Quran semuanya ditantang sama Allah dan ternyata memang tidak mungkin. Ya sudah, 10 ayat saja Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 13. Jadi surat Al-Isra ayat 88, sekarang surat Hud ayat 13. Allah berfirman, am yaquluna iftara qul fa'tu bi'ashri suwarin mithli muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Katakan Muhammad, sampaikan kepada mereka yang percaya dengan Al-Quran, fa'tu bi'ashri suwarin mithli, datangkan 10 surat yang mirip dengan Al-Quran, 10 aja, nggak usah banyak-banyak, dari kalian sendiri. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan cari, minta tolong siapa saja yang kalian ingin, pokoknya selain Allah Subhanahu wa taala. In kuntum shadiqin, kalau memang kalian itu jujur. Enggak bisa. Ya, terakhir cuma 1 ayat saja. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Ya sudah, kalau nggak bisa dan kalau masih ragu dengan Al-Quran, coba datangkan 1 surat aja, nggak usah banyak-banyak, dan panggil semuanya yang kalian bisa untuk mendatangkan surat seperti Al-Quran. Kalau memang kalian benar. Fa'ilam taf'alu, jika emang kalian nggak bisa, walam taf'alu, dan kalian memang tidak akan mungkin bisa, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Muncul Musailamah al-Kadzdzab, membuat etok-etok ayat Al-Quran, ngaku dia sebagai seorang nabi dan ngaku Allah menurunkan wahyu kepadanya. Kalau nggak salah, bunyi surat yang dikarang oleh Musailamah al-Kadzdzab, judul suratnya adalah gajah. Ada di Al-Quran kan juga gajah. Kalau Al-Fil dalam Al-Quran gimana namanya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dan seterusnya. Bacanya aja ada marwah gitu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Marwah itu ada, bergetar itu hati, karena memang itu kalamullah, laisa kalamul bashar, bukan ucapan manusia. Kemudian Musailamah al-Kadzdzab mengatakan, membuat surat palsu, dia mengatakan Al-Fil, niru seperti Al-Qari'ah. Al-Qari'ah kan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunu nasu kal farashil mabthus. Kalau Musailamah al-Kadzdzab, Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil, anfuhu tawil, udhunuhu kabir. Ya, apa namanya anfuhu tawil, udhunuhu kabir. Gak ketawa, terjemahkan itu gak ketawa. Kata Musailamah al-Kadzdzab, ini Allah turunkan saya Al-Quran. Apa? Suratnya Al-Fil. Al-Fil gajah. Mal-Fil, tahukah kalian apa itu gajah? Wa ma adraka mal-Fil, enggak ingin tahukah kalian apa itu gajah? Anfuhu tawil, hidungnya panjang. Baru tahu. Wa udhunuhu kabir, dan telinganya besar. Ya, bukan malah menjadikan nambah iman, tapi malah itu Musailamah kata nggak bisa. Fa'ilan taf'alu, kalian nggak bisa, walan taf'alu, dan kalian memang tidak akan mungkin bisa, kata Allah. 1 surat nggak bisa, apalagi 10, apalagi semuanya. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita besok pertemuan yang selanjutnya akan membaca kisah-kisah saking agungnya Al-Quran. Kita kasih bocoran aja sedikit, saking agungnya Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad baca surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa, dibaca sama Nabi tak sampai terakhir, fasjudu lillahi wa'budu. Orang-orang kafir itu dengerin, wan najmi idza hawa ma dhalla
sahibukum wa ma qawa wa ma yantiqu 'anil hawa ma sama orang musyrik. Sampai ayat terakhir, fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah engkau dan ibadahlah engkau kepada Allah. Dan itu kalau dengan buka di Al-Quran ada gambar sajadah, berarti artinya sujud sajadah atau sujud tilawah, sujud Nabi Muhammad. Dan kata perawi Nabi Muhammad menulis fasajadan Nabi wasajada ma'ahul muslimun, dan ketika Nabi Muhammad sujud kaum muslimin pun sujud. Bukan hanya sekedar kaum muslimin, wasajada ma'ahul muslimun wal musyrikun, bahkan orang musyrik pun tak sengaja terbawa melu sujud. Luar biasa. Di makam 2, 3 fasjudu lillahi wa'budu. Nabi Muhammad sujud, kaum muslimin sujud, orang musyrikin terbawa ikut-ikut sujud. Habis itu sadar, saya sujud ini saking luar biasa. Abu Sufyan, bukan Abu Sufyan, Abu Lahab atau Abu Jahal, soalnya saya akan sampaikan. Ternyata dalam sebuah riwayat, Abu Jahal atau Abu Lahab ini tiap malam merinding ke rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Nabi Muhammad kan memulai dakwahnya diem-diem di mana, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Didengeri Nabi Muhammad lagi baca Al-Quran, didengeri sama Abu Lahab. Ternyata yang mendengarkan itu Bapak dan Ibu bukan hanya Abu Lahab saja. Ada ternyata 3 orang Abu Jahal, maaf, bukan Abu Lahab, tapi ada Abu Jahal. Ada Abu Jahal, ada 2 orang lagi, Abu Sufyan ibn Harb, Abu Jahal ibn Hisham, Al-Ahmas bin Sulaim. Abu Jahal, Abu Sufyan, Ahmas ibn Sulaim, 3 orang ini diam-diam merinding dengarkan rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam malam-malam tanpa sepengetahuan satu dari keduanya. Jadi Abu Sufyan berangkat dengerin sendiri, Abu Jahal berangkat dengerin sendiri, Al-Ahmas ibn Sulaim datang dengerin sendiri. Mereka semua gak tahu. Kalau Abu Jahal gak tahu ada Abu Sufyan gak tahu ada Abu Jahal gak tahu ada Ahmas gak tahu juga ada Abu Jahal. Jadi mereka sana gak tahu karena mereka berangkatnya sendiri-sendiri. Habis saking nikmatnya ini, tahu-tahu matahari sudah mulai padam. Lah kok jebule sampai ini? Apa ya? Enggak apa-apa. Terus sampai mau di sini. Enggak apa-apa. Akhirnya pulang. Pokoknya besok jebule di mana? Tapi karena nikmat, kecanduan, besoknya datang lagi. Ketika matahari terbit mulai padam, baru kelihatan ada Abu Sufyan lagi. Abu Sufyan, loh ada kamu Abu Jahal. Abu Jahal, loh ada kamu. Jadi ini sepakat gak mau kesini. Mereka kan kesi. Balik lagi. Hari ketiga seperti itu. Tapi singkatnya insya Allah saya akan sampaikan hadisnya dan cerita itu. Abu Sufyan masuk Islam, Ahnas ibn Sulaim masuk Islam, Abu Jahal masuk Islam. Kenapa kamu masuk Islam? Karena gengsi. Gengsi penyakit yang kita kadang dengan gengsi ini tidak berdaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah masih banyak cerita-cerita yang luar biasa. Ada seorang sahabat namanya Uqbah bin Rabi'ah. Dia ketika dengar Nabi Muhammad baca Al-Quran, Rasulullah Muhammad baca coba Al-Quran, dibaca sama Rasulullah. Ketika sampai pada ayat saya peringatkan kalian semuanya dari azab yang pernah Allah berikan kepada kaum Nabi Lut, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, dibacakan itu sama Rasulullah. Uqbah bin Rabi'ah sampai dapat ambil pakaian disumpalkan ke mulutnya Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, cukup. Ya Muhammad, cukup, jangan teruskan, merinding saya. Disumpal ke dalam mulutnya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah nanti ceritanya saya akan sampaikan besok saja. Insya Allah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada beberapa yang kurang berkenan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.